Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan hak akses verifikasi data kependudukan kepada beberapa lembaga yang bergerak di bidang financial technology. Dirjen Dukcapil Zudan Arif menyatakan terkait kebijakan pemerintah ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data kependudukan karena apa yang didapat perusahaan financial technology bukanlah data pribadi, namun sebatas data warga tersebut sesuai atau data warga tersebut tidak ditemukan. Kamis 11 Juni 2020 lalu, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri melakukan penandatanganan kerjasama secara virtual pemanfaatan data nomor induk kependudukan atau NIK dan KTP elektronik. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil tidak memberikan data kependudukan dalam kerjasama ini, tetapi hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data, terutama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di finansial teknologi itu. Bentuk notifikasinya adalah kami menyatakan datanya sesuai atau datanya tidak ditemukan. Nah, oleh karena itu tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan ada kebocoran data dan lain-lainnya. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah masing-masing pihak, lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil sendiri masing-masing harus memenuhi kaidah-kaidah compliance dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kita bekerja, sekaligus kita juga menjaga perlindungan rahasia data pribadi. Sementara itu, Komisi 2 DPR tidak keberatan dengan langkah Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan layanan pinjaman online. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arwani Tomafi menyatakan pemberian akses data kependudukan kepada pihak lain diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun dengan aturan data kependudukan tidak disalahgunakan dan selalu diawasi oleh Kemendagri. Jadi memang pemberian hak akses data kependudukan ini dibenarkan menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi lembaga atau badan hukum bisa ya kita berikan akses untuk data kependudukan itu. Tetapi ya perlu juga diingat bahwa pemberian itu harus juga dibarengi dengan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi itu. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi pemberian akses ke data penduduk kepada perusahaan pinjaman online oleh Kementerian Dalam Negeri. YLKI menyebut bahwa hal itu dapat membahayakan keamanan data konsumen. Isu yang beredar di masyarakat, data Dukcapil bisa diakses oleh perusahaan fintech. YLKI memberikan catatan bahwa ini sudah melampaui batas karena memang di OJK sendiri sudah mengatur kepada perusahaan fintech dan juga di asosiasinya API hanya bisa mengakses perusahaan fintech bisa mengakses 4 hal, yaitu kamera, lokasi, mikrofon maupun email. Di luar itu tidak diperbolehkan oleh OJK untuk mengakses data konsumen. Kalau di luar itu mau mengakses data konsumen, saya pikir itu perlu persetujuan oleh konsumen juga, dan juga ini perlu diawasi juga oleh OJK karena memang saat ini sangat riskan data konsumen disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.